Hadirin sekalian, saat ini kita akan memasuki agenda utama kita, yaitu diskusi interaktif dengan para narasumber. Dalam sesi ini kita akan benar-benar interaktif, karena saya akan mengundang dua narasumber sekaligus dalam sesi pertama ini. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk benar-benar menyimak tema kita hari ini, karena TEVA bukanlah TEVA tanpa Project Based Learning. Ini adalah puzzle besar terakhir untuk mencapai SMK TEVA yang ideal. Mari kita sambut narasumber kita hari ini, Bapak Faridudin dan Mas Fendi. Selamat datang Pak Farid, selamat datang Mas Fendi. Piye kabarnya Pak Farid? Alhamdulillah, baik-baik Mas Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fendi, gimana kabarnya Mas Fendi? Puji Tuhan, baik selalu Mas Alvin, salam sejahtera semua untuk Bapak Ibu sekalian. Tak kenal maka ta'aruf, mungkin sebagian dari audiens di sini belum mengenal siapa sih Pak Farid ini dan Mas Fendi, tapi kalau dengar sekolahnya, Rus atau Mikael, sepertinya langsung terbayang SMK-nya seperti apa gitu. Nah, beliau-beliau inilah yang menjadi penopang di sekolahnya masing-masing. Monggo Pak Farid, perkenalan sebentar. Baik, Mas Alvin, Bapak Ibu, Kepala SMK yang hebat. Sebelumnya, biar semakin semangat, SMK hebat, SMK luar biasa, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Mantap. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Faridudin, selaku Kepala SMK Raden Umar Said Kudus yang biasa dikenal oleh anak-anak muda itu SMK Rus, bukan Res ya, Rus karena singkatan dari Raden Umar Said. Tempatnya cukup jauh dari kota, di desa, di lereng Gunung Muria. Jadi prinsip kami biarlah kami di desa, tetapi kami mencoba untuk gayanya gaya kota gitu, Mas Alwin. Gitu. Kita juga tidak mau ketinggalan dengan yang ada di kota gitu. Kita mencoba untuk berinovasi, kita mencoba untuk menggila kata Pak Wikan begitu ya. Kita mencoba untuk menggila gitu. Mantap. Itu, ya. Terima kasih Pak Farid. Mas Fendi, monggo gantian, silakan. Halo Mas Alvin, Bapak Ibu sekalian, saya Fendi Wijarwanto dari SMK Mikael Solo. Ini sama-sama Jawa Tengah. Kalau Pak Faridudin itu sebelah utara, saya sebelah selatan. Saya dari 2001 sudah di SMK Mikael sampai sekarang masih setia di sini di SMK Mikael karena setia dengan dunia vokasi dan selalu menyenangkan bekerja bersama dengan anak-anak muda yang luar biasa ini. Mantap, terima kasih Mas Fendi. Oke, sekarang kita langsung mulai sesi interaktifnya. Lagi-lagi terakhir ini kami sarankan untuk mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan dalam webinar ini, disesuaikan dengan kondisi SMK masing-masing, sehingga pertanyaan yang muncul nanti benar-benar sesuai dengan kondisi Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan dapat ditindaklanjuti dengan aksi nyata, tidak hanya selesai di reaksi. Ini pelajaran kemarin berharga dari Pak Pri. Oke, langsung ke pertanyaan. Mungkin pertama ke Pak Farid dulu, yang lebih senior. Prinsip teaching factory dari kacamata Pak Farid seperti apa Pak? Monggo Pak. Baik, terima kasih Mas Alwin dan Bapak Ibu. Sebelumnya yang saya hormati Pak Widi, Bu Hernita, izin saya sekedar menyampaikan best practice Mas Alwin ya. Nanti saya tidak bisa menggurui teman-teman ini. Sekedar menyampaikan best practice apa yang saya lakukan gitu. Kalau mungkin nanti dianggap seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wikan, gitu kepala sekolah yang gila dalam tanda kutip itu, saya ingin mencoba untuk mengikuti sarannya Pak Wikan. Apalagi saya juga mengutip apa yang disampaikan Pak Widi itu, tampilkan kurikulum yang se-ekstrim mungkin gitu. Ternyata mencoba kami melakukan dengan PJBL, kemudian sampai ke Teaching Factory. Yang kami amati pembelajaran paling efektif adalah pembelajaran berbasis Teaching Factory. Ini yang paling efektif dan real. Kenapa demikian harus Teaching Factory? Karena dengan Teaching Factory, guru ketika memberikan tugas itu tidak sekedar tugas dari guru. Ketika anak praktek itu tidak sekedar praktek yang diberikan oleh guru. Karena apa? Mohon maaf. Ini terus terang saja, guru-guru produktif yang kita punya, karyanya belum tentu laku Mas Alwin di pasaran gitu. Lu harus memberikan tugas kepada anak, bukan mengecilkan guru produktif nih.
Karena kenyataannya lulusan perguruan tinggi untuk dunia pendidikan itu tidak ada yang pengalaman industri. Mereka lulus dari perguruan tinggi pendidikan itu langsung ngajar, nggak pernah ada yang kerja di industri. Apalagi dia berwirausaha, dia jadi guru langsung, praktek secara teori. Nah, maka itu dengan Teaching Factory, tugas anak itu berbasis proyek, real ini. Maka dari itu penilaiannya yang menilai bukan guru. Yang menilai adalah pasar. Ketika anak mengerjakan proyek, maka standar dia dapat nilai KKM itu harus laku dulu. Kalau tidak laku, tidak dapat nilai itu. Belum layak artinya, belum layak untuk dapat nilai. Ketika laku, barulah dapat nilai KKM. Mohon maaf KKM loh ini masih. Ketika ada apresiasi positif dari pelanggan, dari customer, dari pasar, barulah dia akan mendapatkan nilai lebih dari KKM. Ini prinsip dari Teaching Factory. Ketika Teaching Factory berjalan, tidak bisa hanya guru produktif saja yang bekerja. Yang berperan guru produktif. Semua guru mapel harus berperan di dalamnya di situ. Tidak bisa dia harus berjalan sendiri. Karena tidak efektif itu kalau hanya guru produktif saja. Maka guru normatif, adaptif harus ikut berperan di dalamnya situ. Maka dari itu kurikulum yang digunakan tidak mungkin kurikulum yang ada, mohon maaf nih Pak Widi, kurikulum semua kadit diajarkan untuk SMK. Untuk SMK kurikulum semuanya diajarkan, tidak mungkin ini untuk penerapan dalam Teaching Factory. Maka kurikulumnya Mas Alwin disebut dengan kurikulum esensial. Cukup satu kompetensi dasar atau mungkin maksimal 2 kompetensi dasar yang terintegrasi dengan proyek yang dikerjakan oleh anak atau yang terintegrasi dengan jurusan tertentu itu. Matematika yang diajarkan harus sesuai dengan proyek yang dikerjakan. Matematika harus sesuai dengan proyek. Tidak perlu harus semua KD diajarkan. Kenapa? Karena nanti tidak akan merusak mindset anak ketika mengerjakan proyek. Sehingga semuanya link and match. Pembelajarannya dilanjutkan dengan pembelajarannya. Tidak bisa hanya pembelajaran mereka berdiri sendiri-sendiri. Normatif adaptif ngajarnya di kelas masing-masing. Guru produktif di bengkel masing-masing. Mereka berpisah, tidak ketemu itu. Maka pembelajarannya harus tematik. Guru normatif adaptif bersama guru produktif sama-sama mengajar di ruang bengkel. Maka terus terang saja, mohon maaf nih. Terus terang kami tidak begitu butuh ruang kelas. Yang kami butuhkan memperbanyak ruang praktek. Kenapa? Karena guru normatif adaptif kalau mengajar tidak perlu di kelas, harus di ruang praktek. Kalau di ruang kelas nanti guru-guru itu biasanya, ini mohon maaf ini, saya yakin Bapak Ibu Kepala Sekolah sama ini yang diamati. Sukanya itu presentasi. Jam 7 sampai jam 2 guru matematika, guru bahasa Indonesia presentasi. Nanti dilanjutkan PKN presentasi. Sejarah presentasi. PAI presentasi sampai jam 2. Sedangkan kita sekarang mengikuti webinar saja duduk ini baru satu narasumber dari saya saja, mungkin bokongnya sudah panas Mas Alwin. Sudah ngulat-ngulat nih ya, sudah jenuh ini mungkin. Maunya keluar masuk nih. Kalau kita workshop kan, kita workshop itu yang bapak-bapak baru satu narasumber itu sudah keluar masuk merokok di luar nih. Ibu-ibu alasannya ke toilet nih. Sama dengan siswa. Siswa juga sama, cuma bedanya siswa itu tidak berani untuk melakukan itu. Dipaksakan duduk dengan kursi kayu kan, mulai jam 7 sampai jam 2. Panas itu bokongnya. Ketika panas dia jenuh. Tidak efektif itu pembelajaran sudah tidak efektif. Maka harus dirombak pembelajaran tematik ini. Itu prinsip dalam Teaching Factory seperti itu. Harus melibatkan semua unsur, termasuk semua guru, termasuk keluarga, karyawan, sekolah harus terlibat dalam di situ, Mas Alwin. Mantap sekali Pak Farid ini. Walaupun kita mulai dengan yang senior, tapi semangatnya kayak lebih muda daripada Mas Fendi. Ini Mas Fendi harus lebih semangat lagi dan lebih visioner lagi nih. Mas Fendi kira-kira ada yang mau ditambahkan nggak ini untuk mengungguli menanggapi paparan Pak Faridudin yang kepala sekolah sangat out of the box ini, terlihat sekali, terasa sekali. Luar biasa ini, Pak Faridudin luar biasa ini Mas Alwin. Kalau saya hanya menambahi, melengkapi apa yang disampaikan Pak Faridudin tadi, bahwa Teaching Factory kalau di tempat kami di SMK Mikael, kita itu ada 4 prinsip yang kita coba selalu laksanakan begitu ya. Yang pertama efisien. Efisien dalam artian apa? Kita efisien dalam penggunaan alat,
dan bahan praktik misalnya. Ini harus seefisien mungkin. Kemudian efektif. Prinsip yang kedua efektif, bahwa kita menciptakan kondisi dalam pembelajaran kita itu sesuai dengan dunia kerja, sesuai dengan apa yang akan dilakukan anak-anak ketika nanti mereka akan lulus. Yang ketiga yang tadi disampaikan juga Pak Faridudin tadi, yaitu keterpaduan. Teaching factory nggak bisa berdiri sendiri, Mas Alwi. Mapel, jangankan di kelompok A, B, C gitu ya. Mapel misalkan kita di teknik mesin, mapel teknik pelajaran bubut itu tidak bisa berdiri sendiri. Ini harus terintegrasi dengan yang lainnya. Bukan hanya di produktif, tapi juga di semuanya. Semuanya mengerucut ke satu kompetensi yang diajarkan ke anak-anak. Matematika, misalkan kalau kita bicara teknik, ya matematika tentang keteknikan. Fisika begitu, kalau belajar gesekan, ya kalau kita di pemesinan, bukan gesekan roda dengan aspal gitu ya, tetapi di pemesinan ya bagaimana gesekan benda kerja dengan alat potong misalkan. Nanti ada gaya geseknya. Jadi anak-anak akan belajar ke sana. Yang terakhir, yang terpenting itu adalah kolaborasi dengan dunia industri. Nah, kolaborasi ini salah satunya diwujudkan dalam bentuk produk. Karena kalau kolaborasi kita hanya bertanya ke industri, kurikulumnya seperti apa, kemajuan teknologinya seperti apa, ya SMK akan selalu di belakangnya, karena kita bertanya sekarang. Kita susun kurikulumnya, ke depan sudah berubah lagi dunia industri. Tapi kalau salah satu kolaborasi itu kita wujudkan dengan produk yang dimaknai itu nanti dari industri, nah ini akan ada sustainability, akan continue. Karena kalau produk yang dipesan ke sekolah itu berubah, ya pasti kurikulumnya berubah. Dan guru-guru ini juga akan berubah. Yang di tempat kami yang terjadi setiap tahun, teman-teman guru itu selalu membuat job sheet yang berbeda. Karena kenapa berbeda? Produknya berbeda. Ya contoh sederhana misalkan, tahun ini orderan yang ada palu begitu ya, beratnya 200 gram. Tahun depan bisa saja palu yang beratnya 500 gram. Ini akan merubah job sheet. Belum lagi kalau kita bicara job order, sama-sama mengerjakan pekerjaan yang sama begitu ya, tapi dengan ukuran yang berbeda, ini pendekatannya juga akan berbeda. Nah, nanti dampaknya para guru pasti skill-nya akan meningkat. Itu Mas Alvin, kalau saya menambahi seperti yang disampaikan Pak Faridudin tadi, ada 4 hal tadi itu ya. Oke, mantap. Oke, semoga bisa difahami oleh para audiens semuanya. Kita sekarang akan lebih detail lagi ke dalam teknis pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan kedua ke Pak Farid lagi. Menurut Pak Farid, dalam TEFA atau Teaching Factory, keterkaitan pembelajaran di SMK ini dengan proses industri itu seperti apa, Pak? Kalau boleh aku bikin pertanyaan, apakah A, dia menarik industri ke dalam SMK, atau B, membuat SMK itu memiliki industri sendiri, C, kolaborasi dengan industri, atau D, semuanya benar, Pak? Monggo, Pak. Ya, saya jawab dulu, semuanya benar. Ini ada teori, Mas Wendy, ada teori. Ketika dulu pertama kali, mungkin yang Teaching Factory yang tahun yang lalu itu ya ada tahapan-tahapannya, diantaranya menentukan proyek, kemudian menyusun kurikulum, kemudian membuat job sheet, pembelajaran sistem blok begitu. Mohon maaf ini saya mencoba berkali-kali ini tidak jalan ini terus terang. Teman-teman kepala SMK yang mencoba untuk melakukan itu tidak jalan. Maka kami balik. Kami cari dulu industrinya. Kami cari dulu customer-nya. Nah, untuk mencari industri dan customer ternyata juga tidak mudah lagi nih. Apa yang kita lakukan? Kita harus membangun trust nih. Kita harus membangun trust untuk bisa menarik customer industri kerjasama dengan kita. Jadi terus terang saja industri melirik kita itu masih setengah-setengah nih. Maka dari itu apa yang kami sampaikan diantaranya kepada industri, Anda punya project, Anda punya klien, Anda punya customer, saya punya tenaga kerja nih. Kami punya alat. Bagaimana kalau project Anda ditaruh di sekolah kami yang mengerjakan. Nanti kita bagi hasil, tapi dengan catatan orang-orang Anda sebagian taruh di sekolah kami. Yang nanti akan kami fungsikan sebagai mentor, kami fungsikan sebagai quality control dan supervisor nih. Kita fungsikan sebagai dalam 3 hal ini.
Nah akhirnya dengan itu akhirnya mau masuk begitu. Saling menguntungkan dulu. Kita narik industri harus saling menguntungkan. Kemudian selanjutnya ketika sudah masuk barulah teaching factory kita garap. Jadi unit produksi dulu baru teaching factory masuk. Bebarengan dengan ketika kita sinkronisasi kurikulum dengan industri. Kenapa? Terus terang saja, sebelumnya kami gandeng industri untuk sinkronisasi kurikulum itu setengah-setengah Mas Alwin. Tidak mau dia akan mengeluarkan semuanya itu. Dan paling-paling itu kita MOU, kemudian tanda tangan, kita kembalikan itu. Lagi-lagi persis seperti apa yang kita susun. Gitu. Maka ketika kita saling menguntungkan, karena nanti akan menguntungkan industri, maka dari itu kita benar-benar diskusi untuk membedah kurikulum sampai 2-3 hari. Akhirnya ketemulah. Ternyata, mohon maaf nih, lebih dari 50%, bahkan sampai ada yang 70% kurikulum pemerintah tidak dipakai oleh industri ini. Makanya kalau kita ternyata menggunakan kurikulum pure, kurikulum pemerintah, begitu, bagaimana anak-anak bisa bekerja? Bukan berarti kurikulum pemerintah salah, tetapi kan kata Pak Widi, silahkan kurikulum itu dibuat se-ekstrim mungkin, gitu. Seharusnya sekolah ini yang menyesuaikan kurikulum pemerintah itu sesuai dengan budaya sekolah, dengan industri pasangan, dan dengan SDM sekolah. Dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan industri ini. Nah setelah itu jadilah akhirnya terjadi orang-orang industri datang masuk ke sekolah dengan membawa proyeknya, akhirnya dikerjakan di sekolah, terbentuklah unit produksi, atau bahkan sampai pada pabrik dalam sekolah, akhirnya kami include-kan dengan pembelajaran, disebutlah dengan teaching factory. Ini prosesnya seperti ini. Jadi tiga-tiganya tadi masuk, Mas. Begitu. Mantap sekali, ini jawaban Pak Farid ini bikin merinding, ngeri-ngeri sedap. Jadi kalau misalkan di Kudus tuh teaching factornya seperti itu, Mas Fendi. Kalau misalkan di Solo siapa tahu adat istiadatnya beda gitu. Kalau di Kudus start from the end, industri dulu digandeng, lalu membangun trust, marketing SMK, lalu baru bikin kurikulum gitu, seperti itu. Gimana kalau misalkan gayanya Mikael nih gimana? Gayanya Wong Solo piye? Kalau di kami itu punya prinsip begini, Mas Alwin. Kita punya semacam moto begitu ya, edukasi yang produktif dan produksi yang edukatif. Artinya dua-duanya ini harus berjalan seiringan begitu ya. Edukasi harus menghasilkan sesuatu yang produktif. Begitu juga dengan kegiatan produksi, itu juga harus memberikan edukasi. Karena apa? Produksi atau unit jasa ataupun unit produksi yang ada, ini fungsinya untuk menopang unit pendidikan. Saya boleh share screen sebentar ya untuk melihat apa yang kami terapkan di proses pendidikan gitu ya. Sudah kelihatan Mas Alwin? Oke. Nah, ini yang terjadi di PT atau di industri begitu ya. Ada perencanaan produksi, ada proses produksi, ada QC. Nah, kalau di SMK, di Mikael itu ada penyusunan job sheet, ada proses pembelajaran dan ada penilaian. Nah, ini yang menjadi kekhasan di kita sekarang, bahwa proses antara yang ada di produksi tadi, ini kita sinkronkan. Hampir mirip dengan yang terjadi di tempatnya Pak Faridudin. Kita ada tim marketing. Tim marketing ini apa? Mencari order. Dari order yang ada, tapi dengan catatan kita analisa dulu kompetensinya. Memang beberapa pengalaman itu tidak semua KD yang ada di kurikulum itu menjadi sebuah produk. Ada beberapa yang memang tidak bisa menjadi produk. Nah, setelah dianalisa, guru ini menyusun job sheet-nya sesuai dengan capaian-capaian pembelajaran dan sebagainya, baru masuk ke proses pembelajaran. Kemudian dinilai. Kenapa dinilai? Karena ini sekolah begitu kan. Sekolah, siswa harus mendapatkan nilai. Ini setara kalau di industri melakukan proses quality control, QC. Jadi ketika industri melakukan QC, di sekolah kita menyebutnya penilaian. Baru kemudian nanti ada pengiriman dan penagihan. Dalam penentuan produk juga kita biasanya menggunakan semacam riset kecil begitu ya. Kita analisa dulu kebutuhan marketnya itu seperti apa. Jadi ya juga start from the end begitu ya. Kebutuhan marketnya seperti apa.
kita analisa tren pasarnya seperti apa, termasuk harga, kualitasnya seperti apa. Kemudian itu muncul potensial produk. Kalau di tempat kami mungkin varian produk itu kan cukup banyak begitu ya, karena kita pemesinan kan varian produknya bisa cukup banyak. Kemudian baru kita lakukan analisa produk, Mas Alwin. Analisa produk, dalam analisa produk itu kita lihat kompetensinya apa yang bisa diajarkan, sarana yang dibutuhkan apa untuk membuat produk, termasuk SDM. Guru-guru kita ini bagaimana? Mampu nggak untuk membuat produk tersebut? Kalau nggak mampu, kita harus melakukan apa? Kemudian kita tentukan produk dengan sesuai spesifikasi yang diminta oleh industri, baik itu dari sisi kualitas, dari sisi waktu pengirimannya, juga dari sisi jumlah yang akan dikirimkan. Ini semua kita lakukan analisa, kemudian nanti masuk dalam proses pembelajaran. Nah, ini yang mendorong teaching factory itu saya rasa bisa sustain, karena kita mulai dari di sini analisa market, kebutuhan market kita apa. Kita membuat sesuatu, saya yakin banyak SMK mampu membuat sesuatu, membuat barang, memiliki jasa yang luar biasa. Tetapi problemnya yang dibuat ini terkadang tidak marketable, tidak bisa dimanfaatkan, baik oleh internal maupun oleh eksternal. Eksternal itu ya masyarakat pada umumnya. Maka memang kita balik, orang-orang di sekitar kita atau industri kita butuh apa dulu. Dari kebutuhan itu kita tarik analisanya, kita analisa, kita research and development sederhana. Ada define, develop, dan sebagainya, kemudian muncul potensial produk yang bisa kita kerjakan. Dan ini bisa terjadi rutin setiap tahun, Mas Alwin. Setiap tahun itu produk selalu berganti. Ya, trennya itu selalu berganti. Tidak bisa, pengalaman kami di MIKAEL itu belum pernah dalam 2-3 tahun itu produknya sama, itu belum pernah. Karena permintaan industrinya berganti-ganti. Nah, ini harus kita sesuaikan. Jadi kalau misalkan main ke MIKAEL, mungkin tahun ini ngelihat job sheet-nya seperti itu gitu ya. Tahun depan pasti berbeda lagi. Tahun depannya lagi berbeda lagi. Hampir tidak ada sesuatu yang sama. Itu yang kami lakukan tadi ya. Cara Solo seperti itu, Mas Alwin. Terima kasih. Mantap, Mas Fendi. Iki sepertinya sih kalau dugaanku ini mirip, walaupun ini berbeda kota, berbeda KIKD, berbeda jurusan, berbeda kepala sekolah, tapi kelihatannya geraknya ini sama, nih unik nih. Makanya kita akan kulik lebih dalam lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin yang sekarang Pak Farid ngalah dulu nih, Mas Fendi duluan. Bagaimana pelaksanaan SMK TEVA di pelaksanaan TEVA di SMK MIKAEL. Contohnya tadi misalkan aku tertarik slide yang tadi itu apa yang harus disiapkan, analisa marketnya tuh kapan? Apakah sebelum pembelajaran, waktu penerimaan siswa, atau dia ongoing terus? Ada memang tim yang mencari hal materi atau job order seperti itu. Kapan tuh, Mas? Lebih detail lagi. Untuk mulai perencanaan kita itu mulai biasanya di bulan Januari, Mas Alwin. Jadi pembelajaran itu kan biasanya tahun ajaran baru mulai Juli. Nah, Januari kita itu sudah mulai merencanakan melakukan riset market untuk produk-produk yang akan bisa kita kerjakan di tahun ajaran depan, 6 bulan sebelumnya. Januari memang sudah ada tim khusus begitu ya, tim khusus itu biasanya dari tim marketing, bisa juga dengan siswa bisa membawa orderan juga ke tempat kami begitu ya. Nah, ini Januari kita sudah harus prepare produk-produk apa yang akan dibuat. Kemudian setelah kita tentukan produk yang akan kita buat, kita deal dengan customer kita, spesifikasi produknya masuk, ini kita serahkan kepada kepala program studi, Kaprodi, untuk mulai direncanakan untuk disusun tahapan-tahapannya seperti apa. Karena bisa jadi produk itu ada yang sifatnya nanti bulan 6 harus dikirim, atau ada yang sifatnya ini mingguan yang harus dikirim, atau ada yang sifatnya nanti 1 tahun yang harus jadi dan sebagainya. Ini kita mulai bekerja itu di bulan Januari. Kita sudah start Januari, Februari sampai dengan Maret itu bagian mencari order sudah bekerja keras. Nah, kemudian nanti bulan Maret sampai April bagian teman-teman guru untuk menyiapkan secara edukasi. Mantap, seru banget Mas Fendi. Kalau di RUS seperti apa nih Pak? Pelaksanaan TEVA di RUS, pembagian mungkin peran kepala sekolah, guru, siswa, mulai dari pencarian job order sampai dia pelaksanaan di dalam laboratorium gitu. Siswa tuh mulai intervensinya di kapan dikaitkan atau digunakan gitu, kemampuan siswa. Monggo Pak Farid. Baik. Memang kalau MIKAEL luar biasa ini Pak Fendi ini.
Kalau Pak Fendinya mungkin tua saya ya, senior saya, tapi sekolahnya kan lebih senior nih. Gitu. Baik, Mas Alwin, kalau di RUS karena RUS ini ordernya itu 50% memang dari luar negeri, 50% dari dalam negeri. Memang banyak berperan itu dari guru-guru untuk marketnya. Kalau peran kepala sekolah itu ya memang karena kepala sekolah itu membawa semua jurusan. Di sini ya bagaimana dikatakan sebagai CEO ya mungkin bisa dikatakan sebagai CEO, tapi masing-masing jurusan itu ada CEO masing-masing gitu. Marketnya itu masih di tangan guru. Mulai pekerjaan proyek ini full anak-anak dalam pendampingan guru dan mentor. Di SMK harus ada 9 orang industri yang berperan sebagai mentor. Kenapa kok kami harus menerapkan mentor, menempatkan orang industri di sekolah? Karena tadi yang saya sampaikan, mindset semua guru, siswa, warga itu harus mindset industri. Terus terang mereka tidak punya pengalaman industri. Kalau dikatakan guru pernah magang di industri, banyak yang guru-guru itu magangnya di MIKL, di APMI, itu banyak sekali. Kalau hanya magangnya 1-2 bulan, saya belum yakin kalau mereka punya pengalaman industri. Saya pengalaman kerja 8 tahun Mas Fendi, jadi tahu persis saya, Mas Alwin. Saya tahu persis bagaimana untuk jadi benar-benar punya giroh, punya mindset industri. Itu tidak bisa hanya 2-3 bulan punya mindset industri, kecuali kalau di dalam sekolah itu sudah punya pabrik seperti di MIKL nih. Maka dari itu bagaimana supaya menggiring mindset guru, siswa dan semua karyawan itu mindsetnya industri, maka di dalamnya harus dibuat industri. SOP-nya SOP industri, maka orang industri yang kami taruh di sekolah ini kami fungsikan untuk menerapkan budaya industri. Peran mentor, peran siswa memang pure dia pengerjaan proyek dalam pengawasan pembimbingan guru dan mentor dari seorang industri. Begitu Mas Alwin. Mantap. Lanjut ke Mas Fendi ini. Saya nambahin sebentar, Mas Alwin. Saya share screen proses yang ada di tempat kami gitu ya untuk proses. Silakan Mas Fendi. Nah, proses di tempat kami seperti ini untuk pembelajaran. Yang pertama tadi, kita ada standarnya apa yang terjadi di industri. Ada penawaran dulu. Kita membuat penawaran lengkap dengan spesifikasi produk dan kapan pengirimannya. Kemudian dari customer atau industri kita itu ada bukti pembeliannya. Nah, di sini ada tim khusus yang akan mengurusi seperti ini, tim marketing biasanya. Ada guru, ada siswa masuk di sana. Kemudian ada sales order dan sebagainya, artinya setiap order itu dicatat. Ini juga ada orang yang khusus menangani ini, ya bisa guru dan sebagainya yang ditunjuk memang untuk menangani mencatat order. Nah, kemudian keterlibatan yang paling penting adalah di bagian di sini ini, production process. Ini mulai dari planning dan controlling, itu diserahkan kepada Kaprodi atau ketua kompetensi kalian untuk perencanaan, untuk kontrol pekerjaan dan sebagainya. Untuk processing, ini yang mengerjakan adalah siswa. Guru sebagai pendamping. Jadi ketika siswa akan mengerjakan order, dia akan membuat sebuah lembar persiapan kerja, kemudian didampingi oleh guru mengerjakan pekerjaan tersebut. Kemudian nanti ada proses inspection atau menilai. Nah, ini guru sudah yang akan menilai. Baru kemudian dikirim. Pengiriman kalau dekat, misalkan ke PT-PT yang dekat, biasanya siswa juga akan terlibat di sana. Jadi siswa ini akan mulai terlibat dari proses pengerjaan, bahkan sampai terkadang membantu sebagai inspeksi, dan juga membantu dari proses pengiriman. Kemudian nanti ada proses penagihan, baru pembayaran, ini semua sudah dari pihak keuangan yang akan mengatur semuanya. Nah, dengan proses seperti ini, semua elemen yang ada di sekolah akan terlibat. Siswa pun juga akan terlibat, karena dia akan tahu nanti bahwa dalam proses dia bekerja, mungkin nanti dia akan bekerja sebagai seorang operator, mungkin dia akan bekerja sebagai seorang PPIC, walaupun di mata pelajaran SMK itu tidak ada KD tentang PPIC, Production Planning Inventory Control itu tidak ada, tetapi secara praktek dia mengalami hal itu, bagaimana ngontrol order, bagaimana dia melakukan quality control, atau bahkan bagaimana nanti kalau order itu cacat, order itu rusak, bagaimana dia harus bersikap, apa yang harus dilakukan.
Itu tidak perlu kita teorikan di kelas, langsung akan mereka praktekkan dalam kegiatan sehari-hari di SMK Mikael. Itu Mas Alwin, tambahan saya. Terima kasih Mas Wendy, ini benar-benar dua narasumber ini best practice of TEVA ini, enggak salah ini mengundang Pak Farid dan Mas Wendy. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau di SMK RUS Pak Farid, apakah di SMK RUS ini tetap menggunakan kurikulum yang standar pemerintah? Lalu gimana kabarnya nih untuk guru-guru mata pelajaran normatif dan adaptif dalam pembelajaran berbasis teaching factory? Karena mungkin sebagian guru ngeri juga ya, misalkan aku ngajar PPKN, apa aku ntar masih dipakai dan segala macamnya. Gimana Pak Farid menanggapi hal ini? Baik Mas Alwin, izin saya share screen ya. Baik Mas Alwin, sebenarnya begini, tadi yang saya sampaikan di awal, ketika tahapan untuk teaching factory itu sampai pada tahapan penyusunan kurikulum, kita benar-benar diskusi sama industri. Ternyata kita yang ditemukan itu hampir antara 60-70% itu kurikulum pemerintah tidak sudah dianggap expired ini. Menurut industri seperti itu. Ini sudah tidak dipakai, ini sudah tidak dipakai begitu. Akhirnya kami temukan seperti ini kurikulum kami. Ini yang sebelah kiri ini versi pemerintah. Kemudian yang sebelah kanan ini versi sinkronisasi kurikulum dengan industri. Yang merah-merah ini yang kami ganti versi industri. Kalau di semester 1 di kelas 1 itu masih basic sama dengan di kurikulum pemerintah. Kelas 2 atau kelas 11 ini pure kami lakukan PKL. Kemudian mulai masuk di kelas 11 anak-anak menentukan kurikulum sendiri sesuai dengan passion, sesuai dengan talentnya. Ketika dia ada di kelas 10 dia akan ketahuan, sehingga nanti akan diketahui ketika anak lulus ada yang tidak bisa animasi sama sekali ketika dia ngambil jurusan animasi. Dia malah justru bisanya musik. Kenapa? Karena dia di semester 4 atau di kelas 2 itu memilih audiovisual gitu. Itu dipelajari terus sampai lulus kelas 12. Sehingga harapannya ketika lulus dia menjadi seorang spesialis gitu. Kalau kurikulum pemerintah itu ada 2D dan 3D itu diajarkan mulai kelas 10 sampai kelas 12. Ini untuk animasi. Kelas 10 sampai kelas 12 itu diajarkan semuanya. Bagi kami, menurut kami, anak-anak belajar animasi 2D dan 3D di dalamnya masih ada subkompetensi yang banyak sekali. Belum lagi yang normatif adaptif semua kekeh untuk menuntaskan materi ajar. Berat anak-anak untuk bisa kompeten menguasai semua mapel produktif yang ada di animasi. Maka dari itu kami lebih konsen di 3D. Itu saja nanti di kelas 11 masih ada peminatan untuk anak. Minimal mereka memilih 2 kompetensi. Menentukan sendiri kurikulumnya begitu. Kalau dia bakatnya atau talentnya di ragging, ya di ragging terus gitu. Kalau dia di rendering terus begitu. Sehingga ketika lulus dia menjadi seorang spesialis. Kalau dokter spesialis, bukan dokter umum gitu. Kemudian kelas 12 dia pure mengerjakan TA, mengerjakan proyek. Sampai pada akhirnya dari hasil sinkronisasi ini pembelajarannya berbasis proyek. Kemudian pembelajarannya tematik. Akhirnya ketika kelas 12 dia mengerjakan proyek yang kolaborasi dengan teman-temannya karena kelompok itu ya. Kemudian kami tiadakan ujian sekolah. Ketika ujian nasional ditiadakan, kami juga meniadakan ujian sekolah. Terus bagaimana caranya? Semua mapel normatif adaptif membimbing anak dalam pengerjaan TA.
Ujian sekolahnya kami gabungkan dengan UKK yang kami sebut dengan TA. Maka diawali anak-anak di kelas 12 itu memulai menyusun proposal, kemudian mengerjakan proyek, dideskripsikan, diseminarkan, kemudian dipamerkan. Ada 5 hal ini. Pengganti ujian sekolah. Ketika yang membimbing itu semua mapel, berarti nanti yang nguji dalam seminar itu ya ada semua mapel nguji. Semua guru mapel nguji. Termasuk orang industri. Karena ada keterlibatan orang industri ikut membimbing dalam pengerjaan proyek ini. Ini ternyata menurut kami lebih berat bagi anak, tetapi ini akan secara real melakukan 4C. Karena nanti terjadi kolaborasi, komunikasi, critical thinking, dan kreativitas di situ. Dan menjadi portofolio bagi anak. Dia memiliki TA yang layak jual. Nanti akan saya share hasil dari TA seperti apa. Izin, boleh kami melanjutkan, Mas? Monggo. Nah, maka dari itu, untuk melakukan pembelajaran yang kurikulumnya ini sudah terkolaborasi dengan industri, maka dari itu guru-gurunya pun harus mengikuti pola itu. Guru yang mengajar di animasi, misalkan animasi, normatif adaptif yang ngajar di animasi, tidak ngajar di jurusan lain. Karena mapel yang diajarkan, KD-nya itu harus KD yang terintegrasi dengan animasi. Tetapi ketika dia harus mengajar di jurusan lain, konsekuensinya dia harus membuat 2 RPP. Yang kontennya, KD-nya dipilih untuk animasi dan untuk jurusan lain. Maka dari itu untuk menggiring mindset guru-guru, harus kita kelompokkan guru jurusan. Bukan kelompok guru produktif dan kelompok guru normatif adaptif, tetapi kita kelompokkan guru jurusan yang terdiri dari guru produktif dan guru normatif adaptif. Yang di dalamnya di situ setiap harinya mereka harus diskusi, merancang, membahas tentang proyek Teaching Factory seperti apa yang disampaikan oleh Pak Fendi tadi. Tahapan-tahapan itu dibahas bersama-sama guru normatif adaptif dan guru produktif. Maka dari itu harus kita sediakan untuk tempat-tempat yang nyaman supaya menggiring mindset itu bisa tercapai. Maka diantaranya kami harus menghadirkan orang mentor dari industri supaya bisa membantu guru-guru dalam penyusunan kurikulum, dalam penerapan Teaching Factory, dalam penerapan budaya industri. Di antaranya kami mengundang Woody Woodman dari Disney Amerika, juga kami mengundang Masami Obari dari Jepang, termasuk mentor-mentor dari dalam negeri. Maka supaya mendukung semuanya itu berjalan, pelaksanaan kurikulum, kita tiadakan kelas yang konvensional, maka kelasnya harus kita rombak, kita modif seperti ini. Karena pembelajarannya pembelajaran tematik nih, pembelajaran tematik. Mereka kelompok, mereka diskusi. Sehingga nanti ketika terakhirnya mengerjakan TA itu sudah terbiasa mereka diskusi dan berkelompok, kemudian berkolaborasi. Gurunya kalau perlu tidak perlu harus ada tempat duduknya. Karena nanti kalau anak-anak mengerjakan proyek, mengerjakan tugas, gurunya WA nanti kalau ada tempat duduknya. Kalau seperti ini, gurunya harus mobile nih. Kita buat senyaman mungkin agar mindset mereka itu terbangun, tidak jenuh, supaya di sekolah itu menjadi rumah kedua dan nyaman bagi mereka. Maka yang terjadi, mereka sekolah masuk jam 7, pulang jam 10 malam. Ini ruang kelas. Jadi tidak konvensional lagi, tidak harus tempat duduknya kursi jati yang mungkin bokongnya menjadi panas begitu ya. Dan mereka menjadi bosan, itu boring. Kita buat yang lain agar mereka nyaman, senang. Ini kelas. Gurunya mobile. Boleh dia duduk di mobil, boleh dia duduk di lantai, atau berkelompok, atau seperti ini.
Sambil nyantai di mobil, kita sediakan tempat-tempat yang nyaman. Atau mungkin kita sediakan tempat duduk pesawat kelas bisnis, biar anak-anak tidak selalu membayangkan bagaimana rasanya naik pesawat kelas bisnis. Kita sediakan di sana. Dengan ruang praktek seperti ini. Ini adalah ruang praktek untuk studio animasi, untuk ruang praktek Teaching Factory. Itu Mas. Keren banget. Mas Alwin. Keren banget Pak Farid. Boleh. Mas Fendi. Ya, Mas saya lanjutkan. Boleh, monggo. Kalau ya, maaf, ini aja. Masih ada satu lagi. Ini klien-klien yang kerjasama dengan kita. Ini yang dari klien dari lokal, ini sudah real. Kemudian ini yang dari klien dari internasional. Baik, Mas Alwin, itu yang dia sampaikan. Mungkin nanti akan kita lanjutkan. Mantap sekali Pak Farid. Terima kasih atas tadi gambaran. Kita seakan-akan udah pernah datang ke Kudus gitu melalui gambar-gambar yang sangat luar biasa itu. Kerasa banget memang semangatnya beda, mindsetnya sangat beda kelihatannya dari Pak Farid. Gimana Mas Fendi? Kira-kira ada yang mau ditambahkan terkait pertanyaan tadi, ataukah sulit ini untuk menambahkan jawaban dari Pak Farid karena udah lebih dari cukup? Kalau dari nilai maksimal 100, Pak Farid dapat 120 tadi. 130 Mas. Kalau gitu langsung kita lompat ke pertanyaan selanjutnya Mas Fendi ya. Ini pertanyaan nggak kalah berat ini. Gimana cara SMK Mikael itu menentukan produk yang akan dibuat dan dijadikan bahan untuk PJBL hingga pembagian ke guru-guru normatif dan adaptif? Mungkin secara singkat Mas Fendi, tapi aku yakin Mas Fendi bisa menjawab karena ini udah mendarah daging di Mas Fendi. Monggo Mas Fendi. Seperti yang saya sampaikan tadi ya Mas Alvin ya, bagaimana menentukan produk kan ada riset market dulu. Kita ada tim yang melakukan riset market, kemudian tim itu melakukan analisa, artinya produk ini akan kita lihat, ini cocok untuk pembelajaran yang seperti apa, mata pelajaran yang mana. Ini ada tim yang melakukan, tim kurikulum, serta dengan Kaprodi dan juga marketing, kemudian nanti akan dibagi sesuai dengan tugas masing-masing. Untuk guru-guru normatif adaptif, sifatnya memang mensupport apa yang akan dikerjakan. Bahkan di tempat kami itu unik, Mas Alwin. Kami punya produk 3D printer. 3D printer ini justru yang melahirkan 3D printer ini bukan teman-teman yang dari kejuruan. Ini yang melahirkan adalah guru fisika. Jadi guru fisika ketika kita ada produk dan sebagainya, tren industri seperti apa kita paparkan, dia punya ide. Kita membuat 3D printer dan sebagainya. Itu muncul di sana. Dan sekarang ini kita akomodir. Dan untuk kurikulum saya rasa sama juga seperti disampaikan Pak Faridudin tadi, di Mikael itu kurikulum pemerintah yang kita buat plus-plus begitu ya. Ada beberapa yang memang kita tambahi. Kita sesuaikan dengan permintaan atau keinginan dari industri, termasuk juga kekhasan di tempat kami. Seperti misalkan di dasar teknik mesin, standarnya hanya 180. Ini kita jadikan 288. Di kelas 2 dan kelas 3 kita concernnya di CNC karena kita ranahnya tentang automation, tentang CNC dan sebagainya. Siswa kita berikan pembelajaran lebih di sana. Dan memang kita juga mulai kolaborasi dengan industri dalam tugas akhir. Tugas akhir dengan industri, anak-anak ini diminta untuk mendesain produk. Mendesain produk yang menguji adalah dari industri. Dan ini ternyata cukup menantang ini, Mas Alvin. Dan yang terlibat di sana bukan hanya guru-guru produktif, tapi semua guru. Misalkan untuk tugas akhir, ya laporan itu yang menilai nanti dari guru bahasa dan sebagainya. Tentang kemampuan teknisnya, ya guru dari kejuruan plus dari industri yang akan menilai fungsi dari produk tersebut dan sebagainya. Dan ide-ide mereka itu ide-ide yang luar biasa. Dan itu juga menjadi kekayaan dari industri pasangan kita, karena dia akan memiliki ide tersebut. Karena untuk riset kan butuh budget ini, butuh anggaran. Nah, yang punya anggaran lebih kan pastinya industri. Nah, industri ini akan melihat, oh ini produk yang bagus, nanti akan diriset. Itu bagaimana kita melakukan keterlibatan dari semua aspek dan juga kita melakukan pembagian pekerjaan untuk pekerjaan teaching factory yang ada di tempat kami.
Itu Mas Alvin tambahan dari saya. Mantap Mas Wendy, Pak Farid. Ini sebetulnya aku masih punya